Saya pengen anak muda itu dilibatkan dalam sebuah proses, baik itu dalam proses perencanaan, penganggaran APBD itu dilibatkan dalam penyerapan aspirasinya. Wadahnya calon-calon pemimpin muda harus dihadirkan dalam kontestasi pilkada kali ini. Memang nggak tahu sebenarnya pemerintah itu mau kemana. Nah, kira nih sebagai anak muda, bagaimana memandang hal ini? Dengan berbagai macam, ya nama-nama sudah mulai muncul. Di Kepri kan sudah ada Pak Rudi, ada Pak Ansar. Dan katanya Pak Kapolda, Yan Fitri, meskipun belum mendeklar secara resmi ya, tapi beliau sudah di mana-mana. Gimana tanggapannya? Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi kalau untuk tanggapan baik Pilgub maupun Pilkada Ya. di Kepri ataupun di Kota Batam sendiri, pertama untuk Pilgub dan Pilkada secara politisnya, secara politiknya itu kan mekanisme peraturan perundang-undangan atau PKPU-nya itu sudah ada ranahnya sendiri. Ya, udah ada ranah sendiri tuh. Yang pertama kalau melalui jalur partai politik threshold 20%. Kalau yang mau melakukan jalur independen ada mekanismenya juga. 10% kalau tidak salah Ya. daripada total pemilih yang ada di Kota Batam ataupun Kepri. Yang itu nanti akan divalidasi kebenarannya. Itu dalam mekanisme politiknya. Jadi kalau melihat dari yang Mas sampaikan tadi, baik Pilgub, tentu kan juga ini menjadi pandangan kita bersama. Yang kita lihat adalah kan kursi habis Pileg kemarin, Ya. untuk mencapai daripada threshold tersebut kan 20%. 20%. Kalau di provinsi sendiri dengan terdiri dari 45 kursi berarti 20%-nya itu adalah 9 kursi. 9 ya. Dan partai berdasarkan pengumuman KPU hasil Pileg 2024 yang baru saja berlangsung itu hanya ada 2 partai yang sudah mencapai 20%, yaitu Golkar dan Gerindra. Selebihnya masih harus ada kompromi dengan partai lain untuk mencapai threshold tersebut. Dari Golkar sendiri sudah mencapai 9 kursi, ada jagoannya yaitu Pak Ansar. Dari Gerindra kita belum tahu nih desas-desusnya seperti apa. Kalau di meja kopi yang seperti Abang sampaikan tadi mungkin. Belakang layar tadi. Belakang layar tadi. Kalau yang dengar-dengar juga Pak Rudi mau mencalonkan sebagai gubernur Kepri juga Nasdemnya berapa kursi tentu butuh partai lain untuk kompromi mencapai angka 20% tadi. Dan kalau untuk pilkada di Kota Batam sejauh ini masih ada baru 2 nama. Baru dua nama yang muncul. Pertama Ibu Haja Marlina Gustina dan juga yang kedua Bapak Hamsakar Ahmad. Ya sama prosesnya. Kalau kita lihat dari total kursi itu ada gambarannya dari pengumuman KPU kemarin. Cuman saya lebih menitik beratkan itu biarlah ranah politik nanti yang berbicara sampai daripada daftar calon tetap ditetapkan. Saya lebih berbicara kepada sesuai tema kita, di mana nih posisi pemuda di pemilu baik Pilgub, Kepri maupun di Pilkada Kota Batam itu sendiri. Yang seperti tadi disampaikan di pembuka acara, bahwasannya anak muda ini sekarang betul-betul menjadi perhatian dalam politik. Karena berdasarkan daripada jumlah DPT, jumlah suara, itu rata-rata memang betul 50-60%. Jadi sebuah persentase yang besar dan suaranya akan diperebutkan oleh calon manapun, baik Pilkada maupun Kepri. Bergambar dari yang sebelum-sebelumnya, biasanya anak muda ini kan hanya dijadikan sebagai objek saja dalam pilkada. Ketika ada datang pilkada, dikumpulkan, dirayu-rayu. Begitu jadi handphone diganti. Handphone mati. Kelanjutannya seperti apa? Nggak ada tuh. Nah, jadi saya pengen ke depan pilkada dan pilgub ini betul-betul menjadikan anak muda itu sebagai subjek. Subjek itu anak muda ini apa sih harapannya? Apa sih masalah-masalahnya? Yang selama ini untuk mencari kepastian terhadap masalah-masalahnya ini apa sih? Nah, itu juga kita pengen ke depan, siapapun calonnya nanti yang sudah ditetapkan oleh mekanisme dan aturan yang berlaku, kita pengen tuh anak muda itu mendengar, ayo dong kita dengar sama-sama. Visi misi daripada para calon ini seperti apa? Visi misi wali kota maupun gubernur nanti itu seperti apa? Karena dari visi misi inilah, karena kebetulan saya juga di anggota DPR Kota Batam sampai sekarang,
itu akan tergambar kepada bagaimana pemerintah ke depan. Ya. Kalau keinginannya anak muda seperti apa yang Jadi kalau saya lihat DPT ini kan Gen Z sama milenial nih. 17 sampai 25 itu Gen Z, 25 sampai 40 itu milenial. Ya. Apa sih harapan, apa sih yang menjadi permasalahan anak-anak muda kita ini? Setelah saya lihat ada 3 hal nih. Ya. Berarti kan usia 17 tahun itu mereka kan baru tamat sekolah. Betul. Baru tamat sekolah ada 3 hal yang ingin dituju. Yang pertama, mau berlanjut ke perguruan tinggi. Oke. Terus yang kedua, bagi yang mau berwirausaha. Terus yang ketiga, kepastian bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini penting bagi milenial maupun pemuda untuk mendengar visi misinya calon tersebut terhadap harapan-harapan anak muda terhadap 3 hal ini. Kita harus dengar tuh aspek legislasinya nanti seperti apa yang akan dibuat sehingga kemudahan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk memperoleh pekerjaan, untuk berwirausaha. Terus juga dalam proses penganggarannya nanti yang selama ini kita nggak pernah dilibatkan. Ini juga di catatan saya ke depan, siapapun nanti yang terpilih sebagai wali kota ataupun gubernur Kepri dan Kota Batam, saya pengen anak muda itu dilibatkan dalam sebuah proses, baik itu dalam proses perencanaan, penganggaran APBD itu dilibatkan dalam penyerapan aspirasinya. Wadahnya sebagai apa? Selama ini wadah yang kita tahu itu kan musrembang dan reses. Betul. Musrembang dan reses. Jadi Ya. kita pengen ke depan itu forum anak muda ini diadakan seperti musrembang dan reses, namun audiensnya itu benar-benar anak muda dan milenial. Oke. Anak muda ya, dan ya, milenial ya. ini kan jarang tuh hadir ke musrembang, Betul. jarang hadir Mungkin ke reses. ngeh aja enggak kali ya? Ngeh aja enggak. Jadi Ya, kita ya, pengen nanti melalui organisasi pemuda yang ada di Kota Batam ini, saya pengen anak muda tuh lebih aktif. Ayo dong, ada nggak nih wali kota, gubernur yang bisa janji dalam setiap proses perencanaan APBD maupun penganggarannya, penyerapan aspirasi anak muda itu dilibatkan. Ya, ya. Adakan FGD tiap tahun, forum group discussion bersama milenial dan anak muda itu. Saya tahu proses perencanaan APBD ini mulai daripada bulan Maret, RKPD-nya, APBD dibahas di bulan 8, 9 disepakati di bulan 11. Bagaimana di proses perencanaan, rencana kerja pemerintah ini, aspirasi anak muda itu dilibatkan gitu. Apa sih permasalahannya yang terhadap 3 hal itu Kalau tadi? dari calon-calon yang sudah ada, kira-kira sudah mulai? Belum ada terdengar. Oh, belum ada terdengar. Belum Itu ada PR. terdengar, saya yakin ya mereka juga sudah mempersiapkan, cuman forum diskusi itu belum dibuka. Belum dibuka ya? Nah, kita ini banyak pipa informasi kita buka selebar mungkin. Iya, iya, iya. Tapi pipa diskusinya itu nyumbat nih Mas. Ya, gitu. Saya ke Bang Asep. Gimana Bang Asep? Gitu, silakan. Soal peran anak muda tadi di pilkada. Iya, pastinya sih begini ya. Oh, terima kasih Mas Agus. Biar agak santai ini ya. Oke, yang pastinya begini ya. Saya mewakili teman-teman yang lain itu pengen melihat justru bagaimana pemimpin di masa yang akan datang mengerti problem-problem yang akan datang, masalah-masalah yang akan datang, dan solusinya pun pasti sesuai dengan solusi yang akan datang nantinya. Jadi benar banget kenapa pada saat itu saya berada di tim Prabowo dan Gibran Digital Team. Salah satunya saya melihat sosok anak muda yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sekarang. Tentunya untuk menghadapi masalah yang sekarang sangat sulit orang lama yang menyelesaikan. Begitu. Bukan mau menganggap remeh tetapi sangat sulit. Karena apa? Di pilkada orang lama semua yang muncul. Nah ini. Ya, tapi wakilnya Mas. Oh ya. Ya, jadi yang kita ingin lihat adalah bagaimana justru terobosan-terobosan dari orang-orang yang muda, yang baru, atau justru malah partai politik memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memang dari generasi yang saat ini untuk diberikan karpet merah untuk maju. Ini kan kalau dilihat pasti yang udah senior-senior, yang memang secara popularitas ya, elektabilitas mungkin ya. Tapi kalau hanya itu yang dilihat, sangat apa ya namanya, perlu dilihat lagi dari anak muda yang memang bisa lebih mengerti, karena ya kita tahu bahwa era digital hari ini sungguh sangat cepat sekali, dan Pak Jokowi pernah bilang bahwa hari ini negara yang hebat bukan hanya negara yang besar, tetapi negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang cepat. Ya. Nah,
Oleh karena itu, saya sih melihat dari sudut pandang bahwa calon-calon pemimpin muda harus dihadirkan dalam kontestasi pilkada kali ini. Artinya harus didorong bahwa anak muda ikut dalam kontestasi. Betul, bukan hanya ikut sebagai, kalau tadi Mas Leo sebagai subjek yang Subjek, ya kan? betul. Ini dilibatkan sebagai pertarungnya. pelakunya juga. Ya. Begitu. Sudah ada gambaran. Mungkin saudara Greg, beliau yang punya gambar. Atau ini Pak Rio. Ya, coba saya tanyakan ke Pak Rio. Ya. Dari partai ini gimana nih? Soalnya tadi di belakang panggung beliau tuh udah mulai tuh kayaknya. kampanye terus. Gimana Bang Rio? Aduh, kalau dari kita, kalau saya ya, kalau untuk dari kita, ini pandangan aparnya dulu nih, pandangan dari partai politik kah atau dari anak mudanya? Karena kan ada dua sudut pandang yang berbeda. Kita atau anak muda yang berpartai politik. Oh iya, saya setuju sama aja gitu kan? Sama yang disampaikan Leo. Iya. Itu juga yang kami diskusikan dari kemarin tuh kan, karena kebetulan saya sama Leo juga teman di luar partai, kita teman baik. Jadi kami tuh pengen kita ini sekarang jadi subjeknya, jangan nggak lagi jadi objek lah. Istilahnya setiap mau pilkada dicari. Habis itu dibuang ya kan? Iya, dikumpulin terus nanti ada nggak kawannya? Ada 5 nih, ada segini nih. Kumpulin nih, nanti pas udah terpilih, nelfon aja nggak diangkat kan, susah. Nah, terus juga nggak salah juga sebenarnya pelaku politik ini melakukan hal seperti itu. Karena juga anak mudanya ini yang dicari ini yang memang minim literasi tentang politik. Gitu kan, banyak juga anak-anak muda ini yang tahu politik hanya kulit luarnya aja, tapi tidak tahu secara detail sampai ke dalam. Kenapa? Karena mereka tuh udah kayak mumet duluan ngelihat politik, nanti aja lah bang, kita nggak bicara itu bang. Nah, yang penting aku dukung abang, itu cuman sampai situ. Padahal kan kita kadang-kadang sebagai pengurus partai politik tuh pengen memberikan edukasi. Ya, kami tuh sebenarnya mau memberikan edukasi yang lebih dalam. Dan kayak kami di PDI Perjuangan sendiri, kami membuka selebar-lebarnya kan, kami punya saya partai dan segala macam. Itu supaya anak-anak muda itu ikut masuk. Tentunya kan manuver partai politik ini kan bermacam-macam. Ya, untuk menarik anak muda untuk masuk ke dalam partai politik tentunya nggak mudah. Nah, anak muda ini kan ada kesukaan-kesukaannya, semacam kebiasaan-kebiasaan mereka yang harus diadaptasi oleh partai politik, kan gitu. Kalau partai politik sendiri hanya menunjukkan cara-cara yang old school, menurut saya ya, kalau yang old school, ya mungkin mereka nggak tertarik, Mas. Tapi kalau dikasih update-update yang terbaru ya untuk mereka agar supaya tertarik ke dalam partai politik, mungkin mereka akan tertarik gitu masuk ke dalam. Setuju juga kalau anak muda itu juga harus nanti bertarung seperti yang disampaikan Bang Asep? Setuju banget, karena kami sendiri dari internal sudah ada mencalonkan anak muda nanti. Nanti kita supil. Cuman saya tidak bisa memberikan siapa karena ya mungkin udah bisa dilihat lah di berita ya. Tapi yang jelas kita punya calon kok. Kenapa kita nggak punya calon? Kami 7 kursi di Kota Batam kan, gitu. Ya kurang 1 lah. Iya betul. Enggak, untuk Kota Batam. Untuk Kota Batam kan kami berkurang 1. Jadi harus cari 3 lagi untuk bisa ngusung. Artinya nilai tawar partai kami sampai hari ini walaupun digempur habis-habisan, kita tetap kuat gitu. Kita tetap kita tetap berdiri tegak ini sampai sekarang. Gitu, kita harus pede ya. Gitu. Baik. Siap. Gimana? Mas Fatih, kita dengerin dari mahasiswa dulu nih. Ini benar-benar anak muda kalau ini. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya pernyataan dari kakanda-kakanda semua ini udah luar biasa bagusnya begitu dari segi perspektif politiknya, apalagi kita juga kedatangan dari anggota dewan ya Bung Leo gitu. Menurut saya ketika kita berbicara tentang seorang pemimpin, maka saat ini kita sedang berbicara tentang sebuah kebijakan ataupun sebuah polisi. Kita sebagai anak muda seharusnya siokianya juga kita bisa melihat ini sesuatu hal yang menjadi kepentingan. Karena memang yang tadi disampaikan juga sedari awal bahwasanya setidaknya ada 50-60% persentase bagaimana anak muda ini bisa berpengaruh untuk arah kebijakan politik dan budaya politik yang ada saat ini ataupun yang akan datang. Maka saya pikir harus ada selektif dengan penilaian secara objektif dan juga rasional yang menurut saya ada beberapa aspek. Salah satunya adalah menurut saya pribadi itu adalah nilai keintegritasan. Kami anak muda butuh pemimpin yang punya nilai keintegritasan di dalam dirinya. Kami butuh pemimpin yang bisa menyesuaikan antara apa yang dibicarakan dan apa yang diperbuat.
Lalu yang kedua, kami ingin mempunyai pemimpin visioner. Pemimpin yang tahu harus apa yang ia lakukan ketika dia menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki gagasan-gagasan. Pemimpin yang memiliki ide-ide yang inovatif untuk kedepannya. Lalu yang ketiga, kami harapkan adalah pemimpin yang solutif. Pemimpin yang bisa memberikan solusi-solusi yang solutif di setiap akar permasalahan yang ada, di setiap dinamika-dinamika yang ada. Lalu yang terakhir saya harapkan adalah pemimpin yang inklusif sebenarnya. Pemimpin yang bisa menjunjung tinggi nilai persatuan, pemimpin yang bisa menjunjung tinggi nilai persaudaraan, pemimpin yang bisa merangkul semua orang tanpa melihat latar belakang seseorang itu. Maka pemimpin-pemimpin inilah yang sebenarnya diharapkan. Kalau misalnya kita berbicara tentang anak muda, saya juga sepakat sama Bung yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwasanya memang anak muda harus tampil ya. Tampil. Anak muda harus berperan karena memang anak muda semakin hari semakin penting. Yang saya setuju dari mungkin statement dari Bung Melki dan kawan-kawan bahwasanya kebutaan yang paling berbahaya itu adalah kebutaan politik. Ketika anak muda saja tidak percaya dan tidak mau aktif serta andil dalam politik, maka dia tidak bisa menjamin juga kesejahteraan untuk kedepannya. Maka saya pikir anak muda harus berperan secara penting, anak muda harus berperan secara aktif serta harus masif berkontribusi untuk arah kebijakan politik yang akan datang. Ya. Begitu. Baik, saya ke Bang Devo. Minta spill dulu soal pandangan soal ke anak muda di politik dulu nih. Oke. Gimana Bang? Oke, gini Bang, dari tadi kan kita dengar kayak bahasanya politis banget ya. Iya. Kayak benar-benar, aduh dilatih lah kayak apa, sangat-sangat terbiasa gitu kayaknya ya. Nah kebetulan Bang, saya ini pekerja kreatif. Oke. Gitu, kita berada di industri seperti Tribun juga, di fotografi, videografi, event, segala macam. Jadi sebenarnya saya duduk di sini itu pengen memperjuangkan itu, gitu. Karena seperti Bang Leo tadi bilang, kita kurang dilibatkan, gitu. Nah, beranjak dari segi perspektif sebagai anak muda ya, mungkin saya lihat saya tuh ngefans banget sama Kang Emil, Ridwan Kamil, dari zaman dia wali kota, gubernur, terus dari karya-karya arsitektur dia. Jadi menurut saya politik itu harus diisi dengan orang-orang yang bertalenta, nggak hanya punya karisma, nggak hanya punya pemilih gitu, tapi harus ada talent. Nah, kalau boleh nanti Pilkada Batam itu yang ngusung lah ide-ide yang melibatkan anak-anak muda. Contoh ya, Ridwan Kamil itu pernah buka lowongan kepala dinas, itu kayak lowongan kerja gitu. Dicari 10 kepala dinas, itu entah eselon berapa, entah karyawan PNS yang baru masuk, semuanya bisa dipertimbangkan. Jadi itu yang hampir belum ada lah di Batam. Terus seperti kata Bang Leo tadi, kita juga kurang diikut sertakan. Memang nggak tahu sebenarnya pemerintah itu mau kemana. Nah kebetulan kita kan punya himpunan masing-masing. Ya. Macam-macam nih, ada yang HIPMI, ada yang himpunan pemuda segala macam. Nah harusnya kita dirangkul. Dirangkul itu nggak hanya cuman sekedar seremonial, salam-salaman, foto-foto, tapi lebih ke konkretnya tuh gimana gitu. Jadi kalau dari saya, wah siapa nih calon-calon kepala daerah yang bisa memasukkan ide-ide itu. Contoh, Batam kan udah mulai, bukan sudah mulai ya, sudah lama kayaknya transisi dari industri ke pariwisata. Karena kita kan industri nggak kita pungkiri udah pada pindah ke Vietnam ya. Karena UMR di sana 40% lebih rendah daripada Jawa Tengah di Indonesia, terus di sana juga pajaknya cuma 5% dari 30 tahun, terus sisanya sampai 13 tahun lagi itu kalau nggak salah 7 apa 8% gitu ya. Sedangkan di Indonesia kan 20% lebih. Nah jadi kayaknya kita bersaing untuk kota industri itu udah lumayan susah ya. Contoh kayak kita dengar berita kemarin Apple aja di sana investasi 247 triliun, kita cuma 1,6. Nah jadi menurut aku
kapan sih anak muda ini perlu dipanggil? Nah ternyata saya kebetulan kemarin ke Dompa, saya ngobrol tuh sama Kepala Dinas Pariwisata kita. Ternyata banyak anak-anak muda itu yang belum muncul dan untuk muncul itu nggak tahu kemana. Nah mudah-mudahan setelah ini dengan acara ini kita bisa minimal diundang lah, minimal di kontak seperti apa. Basically kita sangat-sangat open minded, sangat-sangat siapapun lah yang mimpin nanti kita pasti yang namanya yang udah menang kita pasti legowo ya. Nggak bakal mencak-mencak online kayak yang sebelumnya gitu ya. Nah jadi mungkin ya di sini kita mau sharing deh apa sih yang kita butuhkan nanti akan didengar sama calon-calon kepala daerah kita. Ya. Itu kira-kira banget. Tapi gambarnya sudah ada kan? Insya Allah sudah ada. Nanti setelah ini kita bahas. Greg, gimana Greg? Pandangan anak muda dulu. Ya, makasih Mas Agus. Kalau saya nilai dari seluruh teman-teman ini sampaikan itu udah baik semua seperti Bung Ruspati sampaikan, dia udah paling komplit, paket komplit yang dia bilang semua. Ya. Itulah yang diperlukan sebenarnya. Tapi kan untuk anak muda ini bisa maju kompetisi dalam berkompetisi di politik ini kan juga nggak segampang itu juga Mas. Jadi anak muda juga harus mempunyai satu kekuatan politik ya mungkin seperti organisasi yang mempunyai nilai bargaining terhadap pilkada nantinya. Kebetulan saya kan ketua gerakan Millennial Kepri. Jadi kekuatan inilah yang harus kita bentuk. Kekuatan ini jadi saya menggiring untuk teman-teman semua untuk bisa bergabung, bersuara dan ini bukan hanya sekedar perkumpulan sesama bidang kita, sama-sama pengusaha atau kami dari organisasi lainnya. Ini seperti kalian mau apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian inginkan untuk Batam ke depannya, untuk Kepri ke depannya, kita sampaikan. Ini seperti yang dibilang tadi oleh Bung Leo, harus ada forum, diskusi, apa yang diinginkan anak muda. Pergerakan itu sebenarnya ini yang sedang kita lakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.